Nah, eh, apa yang saya teliti di dalam kajian Ziarah Kubro ini, mengapa ini harus dipopulerkan gitu? Iya, betul. Nah, itu ada beberapa pertanyaan mengapa harus dipopulerkan, siapa yang mempopulerkan tradisi Ziarah Kubro, terus bagaimana kohesi sosial dari proses popularisasi tradisi Ziarah Kubro itu sendiri gitu, bagi umat Islam di Nusantara maupun bagi peradaban Islam dunia gitu. Halo teman-teman podcast Fahum UIN Rafah. Selamat datang kembali di podcast Fahum UIN Rafah, media diseminasi hasil penelitian dan pengabdian Sivitas Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Teman-teman semua, hari ini kita kembali akan membincangkan atau belajar bersama dengan salah satu Sivitas Fakultas Adab. Ada bersama dengan kita Habib Sukri. Beliau akan menceritakan hasil penelitian beliau berkaitan dengan identitas politik gitu ya, sebuah komunitas yang ada di Kota Palembang ini. Sebelumnya mohon izin kita bersama dengan Habib Sukri. Kami memanggilnya Habib Sukri atau Bapak Ahmad Sukri. Beliau adalah salah satu pengajar, tepatnya di Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Oke, kita langsung mendengarkan cerita dari beliau berkaitan dengan salah satu hasil riset beliau. Selamat datang Habib. Sehat Habib ya? Terima kasih sudah datang di podcast kami Habib. Ya. Kami mohon izin ini belajar dari Habib berkaitan dengan salah satu hasil riset Habib, khususnya salah satu judul itu ada The Religious Political Identity bla 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 yang pada kaum Syed yang terkonstruksi atau tergambarkan dalam Ziarah Kubro gitu ya Habib. Ya, monggo Habib mungkin ceritakan kepada kami semua penonton podcast Fahum ini berkaitan mengapa, dari mana kemudian judul itu muncul, kemudian ya mengapa, terus bagaimana Habib melakukan risetnya dan apa hasil yang mungkin perlu diceritakan kepada kita semua begitu Habib. Ya silakan Habib. Ya monggo Habib. Baiklah, atas undangan dan penerimaan dari podcast Fahum UIN Rafah, podcast Fahum UIN Rafah gitu ya. Ya, ini mungkin kali perdana saya untuk tampil di sini. Sebenarnya sudah diminta berkali-kali gitu. Oh gitu ya. Jadi sudah di Jadi kita langsung saja Gus ya. Oh ya monggo Bib. Ya, jadi mungkin mengapa itu perlu gitu Bib. Tidak terlalu pandai untuk bermanis-manis gitu. Jadi jika kita berbicara mengenai riset yang sudah saya lakukan sebagai salah satu tugas utama dosen. Mohon maaf Bib, ini karena mic kita agak kurang oke, mohon perkenalan. Iya, jadi salah satu tugas utama dari dosen itu adalah meneliti, terus mengajar, terus ada pengabdian masyarakat, dan ada lagi sedikit penunjang itu. Banyak sekali kerja dosen itu. Gitu. Jadi kalau dibayangkan tangan dosen itu seperti tangan dewa gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi ini salah satu bagian dari kerjaan dosen meneliti. Dan meneliti itu ada hasil untuk bisa menjadi membangun peradaban atau membuka wawasan pada masyarakat dan bisa menjadi manfaat untuk mempelajari apa yang sudah dihasilkan dan apa yang sudah bisa dimanfaatkan secara keilmuan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara gitu. Kapasitas atau kajian dari riset ini bicara tentang tradisi keagamaan
yang hidup dan berkembang di Palembang, yang melalui sebuah proses yang cukup panjang gitu. Yang tradisi tersebut sebenarnya bukan tradisi yang baru, tapi tradisi yang sudah hidup, saya katakan dari mungkin pada era Kesultanan Palembang, yaitu disebut tradisi ziarah. Tradisi ziarah ini identik dengan ikatan antara sebuah komunitas masyarakat dengan leluhurnya gitu. Sebelum Islam juga sudah ada tradisi ziarah atau mengunjungi orang-orang yang atau makam-makam yang sudah wafat. Nah, ketika Islam datang, tradisi tersebut itu tidak serta-merta langsung dihilangkan, namun bukan diadaptasi, tapi diwarnai dengan model-model Islam sofistik. Karena seperti kita ketahui, para penyebar Islam di Nusantara ini adalah kelompok-kelompok sufi. Bukan Islam yang garis keras dengan yang membawa ke pedang atau dengan model sekarang ini yang model-model saya yang paling benar gitu, tidak. Tapi Islam yang datang ke Indonesia itu penyebarnya adalah orang-orang kaum sufi yang memang sangat kuat unsur mistiknya ya, mistifikasi. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia itu tidak terlalu banyak penolakannya sebenarnya, karena masyarakat Nusantara pada itu sebenarnya sudah ada pengetahuan dasar mengenai pemahaman terhadap ziarah itu sendiri. Setelah Islam masuk, tradisi ziarah yang berlaku di Palembang itu dikenal dengan tradisi ziarah penutup. Tradisi ini dilaksanakan oleh keluarga atau kerabat kesultanan bersama dengan kelompok atau komunitas kaum Sayyid. Nah, kaum Sayyid di sini identik adalah sekelompok komunitas yang memang memiliki kerabatan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari baik jalur Hasan maupun dari jalur Sayyidina Husain. Keberadaan mereka itu bukan hanya di Palembang, tapi hampir di semua daerah semenanjung di seluruh dunia. Mereka mempunyai ikatan-ikatan tersendiri, dan mereka dimanapun di berbagai negeri mereka menjadi bagian dari anak negeri tersebut. Jadi tidak menjadi, walaupun secara catatan genealogis mereka adalah Arab, tapi pada saat mereka ke India mereka menjadi India, pada saat mereka ke Eropa mereka menjadi orang Eropa, pada saat mereka ke Afrika mereka menjadi orang Afrika gitu. Jadi ikatan Arabnya itu diikat oleh catatan genealogis. Itu yang jadi salah satu catatan dalam riset saya gitu, atau catatan dalam beberapa ahli dari Jepang justru itu, seperti Kazuhiro Arai, terus Kazuo Matsumoto, itu mengkaji khusus tentang diaspora kelompok-kelompok Sayyid ini, baik di Asia Selatan maupun di Indonesia dan lainnya. Nah, kemudian perkembangan ziarah itu sendiri yang tadinya dilaksanakan karena memang kaum Sayyid ini dari sisi historisnya itu memiliki ikatan kekerabatan yang cukup kuat dengan kelompok sultan. Mengapa mereka dekat dengan penguasa? Karena memang ada kaitannya dengan penyebaran Islam, strategi penyebaran Islam pada masa lalu gitu. Jadi kedekatan penguasa juga dia bukan ada hubungan timbal balik. Penguasa ini menginginkan adanya power secara spiritual dari kelompok Sayyid, sedangkan kelompok Sayyid ini dia bukan memerlukan. Jadi ada bantuan untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera Selatan pada waktu itu gitu. Jadi jaringan keulamaannya memang sudah ada pada waktu itu. Dan mengapa saya meneliti tradisi ziarah itu sendiri? Karena memang ini ada keunikan tersendiri. Pada saat awal tradisi ziarah kubro ini sangat belum populer ya. Jadi belum populer, baru dipopulerkan pada tahun 2003 dan itu juga tidak melibatkan peziarah yang banyak. Itu paling hanya 300 orang. 300 orang melibatkan kelompok kaum Sayyid dan kerabat kesultanan pada masa itu gitu. Kemudian dalam semakin tahun itu tradisi ziarah ini semakin banyak, bahkan melibatkan dari komunitas masyarakat Muslim lain di luar kota Palembang itu sendiri. Seiring dengan perkembangan ziarah itu sendiri, akhirnya
Ziarah ini menjadi sebuah identitas kolektif. Yang tadinya identitas individual atau identitas kelompok tertentu, ini jadi identitas bersama yang semakin dipopulerkan itu menjadi kekuatan atau daya tarik tersendiri dalam model Islam, moderasi Islam yang berkembang di Indonesia gitu. Dan itu juga melalui sebuah proses. Nah, apa yang saya teliti di dalam kajian Ziarah Kubro ini, mengapa ini harus dipopulerkan gitu? Iya, betul. Nah, itu ada beberapa pertanyaan mengapa harus dipopulerkan, siapa yang mempopulerkan tradisi Ziarah Kubro, terus bagaimana kohesi sosial dari proses popularisasi tradisi Ziarah Kubro itu sendiri gitu, bagi umat Islam di Nusantara maupun bagi peradaban Islam dunia gitu. Karena apa yang kita lihat, tradisi ini justru bukan menjadi identitas Kota Palembang lagi, tapi sudah menjadi identitas nasional, bahkan kalangan internasional ini bisa menerima tradisi tersebut. Itu juga menjadi promosi tersendiri bagi Indonesia maupun bagi perkembangan Islam, peradaban Islam di Indonesia, bahwa Islam itu ramah, Islam Indonesia itu adalah Islam rahmat alamin. Oke, jadi metode pengumpulan data yang saya gunakan itu melalui wawancara. Ya, saya mau wawancara orang-orang yang masih hidup. Nggak mungkin kita mewawancara orang sudah mati ya. Betul. Walaupun faktanya memang penelitian sejarah itu sangat menyakitkan gitu. Karena memang ini lebih kepada sejarah politik keagamaan. Oke. Mengumpulkan datanya agak lumayan lama. Saya mengumpulkan datanya 2,5 tahun malah. Jadi ini kategori historical research gitu ya? Historical, istilahnya riset sejarah gitu ya? Tapi ini bukan penelitian sejarah sebenarnya, tapi menggunakan pendekatan sejarah. Oh gitu. Jadi pendekatannya kalau itu banyak, pendekatan sejarah, pendekatan politik, sosiologis, antropologis, masuk semua gitu. Kalau mengingat dari tradisi kita pakai pendekatan fenomenologis gitu. Jadi banyak alat-alat yang digunakan untuk mengkaji riset keagamaan ini, karena dia multidimensional dan faktor-faktor determinan untuk penelitian kajian keagamaan ini sangat luas. Yang kita harapkan itu jadi bagaimana sebuah kelompok minoritas atau minoritas, kalau dalam bahasa point B itu, kelompok ulama ini adalah kelompok minoritas kreatif. Jadi mereka itu selalu berpikiran kreatif bagaimana bisa mengembangkan keagamaan itu sendiri gitu. Nah, kelompok ulama inilah yang membuat suatu kreativitas untuk mempopulerkan tradisi ziarah tersebut. Nah, sehingga hasil dari popularisasi tradisi ziarah itu bukan hanya mencerminkan Islam yang utuh, yang rahmatul alamin, tapi juga bagi kelompok yang mempopulerkannya itu menjadi ada semacam pengakuan identitas. Itu yang makanya ada identitas politik agamaan. Jadi identitas politik agamaan itu adalah proses pengakuan kelompok lain terhadap satu kelompok gitu, mengenai otoritas keagamaan kelompok tertentu. Oke, Beb. Banyak sekali ternyata gitu, Beb ya. Jadi ini kalau izin bergeser sedikit nih, Beb. Bergeser dalam arti kita agak sedikit keluar dari koridor risetnya Habib itu. Jadi salah satu hal yang tadi saya khususnya gitu yang menggarisbawahi bahwa kalau kita anggap sebagai ritual gitu ya, sebagai aktivitas budaya gitu, Ziarah Kubro ini yang awalnya itu menjadi milik istilahnya sebuah komunitas tertentu, ya kan sekarang beralih menjadi identitas kolektif gitu kata Habib tadi. Dan memang kalau secara realitas kita lihat memang Ziarah Kubro menjadi salah satu kegiatan gitu, event gitu ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tidak hanya di Kota Palembang gitu kan. Artinya kalau mohon izin nih Bib, kalau saya pakai kacamata komersialisasi, sebenarnya kan ini bisa menjadi salah satu event kultural gitu ya, yang mendatangkan wisatawan. Nah, maksud saya begitu. Kalau kita bandingkan nih dengan kota-kota lain, anggaplah kemarin di Jogja dan Solo mereka punya festival kesehatan atau festival istilahnya kesehatan yang
atau ilmu-ilmu atau pengetahuan kesehatan yang bermula atau yang berada dalam khazanah atau kebiasaan-kebiasaan para komunitas keraton itu. Contoh, mereka mungkin ketika mau mempercantik diri, ini contoh saja ya. Nah, mereka menggunakan sebuah, kalau bahasa sekarang itu lulur gitu ya, versi keraton. Jadi, dan ternyata itu menarik minat wisatawan asing untuk datang ke Solo dan Jogja dalam rangka menghadiri festival kesehatan lokal tadi itu. Tepatnya kalimatnya saya kurang tahu, tapi intinya itu adalah menginformasikan sebuah pengetahuan tentang kesehatan yang tradisional gitu ya, yang dimiliki oleh keraton gitu, kemudian di-share kepada masyarakat, dan itu menjadi salah satu agenda festival yang mendatangkan wisatawan asing. Kami juga sebenarnya dengan teman-teman komunitas di luar itu berpikir, apa sih yang bisa kita jual dari kota Palembang ini gitu ya maksudnya. Karena itu dalam arti kita jual itu mendatangkan wisatawan ke kita gitu kan. Sebenarnya alam pun kita punya, dari kacamata budaya. Mungkin ziarah kubro ini bisa menjadi salah satu agenda pemerintah kota atau pemerintah provinsi gitu Bib ya, untuk menarik wisatawan yang tentu akan menggairahkan ekonomi masyarakat kita. Gimana itu Bib? Kira-kira Bib, kalau kayak ada pandangan seperti itu Bib, masuk akal enggak kira-kira gitu kalau bahasa kita nih? Jadi memang ada semacam keunikan tersendiri ya. Jadi ada perbedaan tradisi ziarah antara di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa gitu. Betul. Tapi mengenai mekanisme komodifikasi ritus-ritus ritual itu sendiri sebenarnya sudah ada, dan memang sudah ada mekanismenya tersendiri gitu, baik dilakukan oleh pemerintah lokal maupun oleh masyarakat di sekitar tersebut. Jadi bagi pemerintah lokal, jadi unsur pemerintah maupun dari segi akademisi maupun bagi masyarakat, itu saya melihatnya begini ya. Kalau di dalam Pulau Jawa, tradisi ziarah itu sudah hidup dalam aktivitas masyarakatnya. Jadi seolah-olah kita tinggal itu di sebelah orang yang sudah meninggal gitu. Ikatannya itu agak lebih kuat. Yeah. Lebih kuat, biasanya nggak jauh. Nah, proses komodifikasi atau bukannya komersialisasi ya. Yeah. Jadi bagaimana istilahnya, kalau dalam bahasa kita itu orang mati bisa menghidupi orang hidup. Iya. Jadi orang mati bisa menghidupi orang hidup gitu. Jadi yang ziarah itu kan 24 jam kalau di Pulau Jawa. Dan saya melihatnya juga ini kan event ini nggak cuma orang Palembang loh Bib. Iya, jadi saya kan asli Semarang Bib. Banyak teman-teman yang nanya kapan ziarah, artinya ini kan mendapat perhatian gitu di sebelah dunia yang lain gitu, masih bukan di daerah yang lain gitu ya. Dan saya kira ya perlu ada, kan selama ini mungkin peran pemerintah belum masuk atau sudah. Sebenarnya yang diharapkan sebenarnya bukan yang dari kita harapkan. Ini kan kalau tradisi ini kan ada waktu atau momen tertentu gitu. Momen tertentu untuk mengunjungi beberapa situs ziarah yang memang ada beberapa situs ziarah itu masuk dalam kategori cagar budaya gitu. Itu memang dilaksanakan secara 3 hari ya, 3 hari berturut-turut, itu bukan main, sangat ramai ya aktivitas manusia maupun, dan pasti itu menggerakkan ekonomi itu pasti ya. Jadi putaran uang itu setelah miliaran ya, dari mulai makan, minum, tempat tinggal gitu. Itu orang ziarah 3.000-an cuma 3 hari. Bisa dibayangkan kalau misalnya orang ziarah tiap hari itu ada fasilitas ziarah, ada tempat menginap di situ, tempat berjualan di situ, menjual aksesoris di situ. Tapi saya tidak melihat itu di Palembang gitu. Kenapa di Palembang tidak bisa seperti itu? Karena memang dari pemerintahnya juga menganggap ini tidak terlalu penting, padahal incidental ya, jadi dianggap sudah. Kalau festival itu setiap nggak insidental, artinya kan kalau setiap bulan ada ya capek juga kan harusnya. Maksudnya itu setelah ini kan proses tradisi ziarah ini kalau di Pulau Jawa itu 24 jam, itu celengan penziarah itu nggak pernah kosong gitu. Nah kalau di Palembang ini kalau ada celengan sedikit itu nganggur, itu bisa diembat orang. Oh begitu Mas. Iya, jadi mereka agak takut kualat. Tapi kalau di Jawa takut kualat.
Itu saya bilang fakta ya. Tapi kalau di Palembang misalnya ada orang ziarah nih, rame tempat ziarah, terus ada yang masukin celengan, sebentar lagi celengannya hilang atau gemboknya lepas. Iya. Itu jadi dari perilaku masyarakatnya juga kayaknya belum siap. Lebih baik mereka menjual sesuatu yang itu daripada mereka mencuri gitu. Dikasih edukasi untuk masyarakat yang menjaga atau terus akademisi juga tidak terlalu menarik. Saya pernah waktu neliti ini saya dianggap neliti kuburan. Sama akademisi saya dibilang neliti kuburan. Pada ya antara bercanda dengan memarginalisasi riset ya. Padahal penelitian tentang ini, kajian tentang tren atau fenomenologi tradisi keagamaan ini ya luas nih. Justru di UIN kita sendiri justru tidak mendapat dukungan yang ini karena agak bergeser, karena sebenarnya temanya besar dan karena waktunya terbatas gitu Beb. Iya. Mungkin sebelum di akhir sesi mohon izin Habib ini untuk kembali mereview tadi riset Habib itu. Jadi sebenarnya kalau pakai kalimat sederhana itu mau ngapain sih riset itu, kemudian hasilnya bagaimana gitu Beb. Mungkin bisa diceritakan cerita itu. Ya, jadi kalau istilahnya bahasa artikelnya itu tujuannya apa, goalnya itu, kemudian the result-nya itu kemudian bagaimana gitu. Ya, jadi dia di latar belakangnya ada suatu tradisi keagamaan yang dipopulerkan sebuah kelompok minoritas. Mengapa mereka harus mempopulerkan itu? Ini ada salah satu cara untuk mempertahankan identitas dan eksistensi sebenarnya. Karena teori-teori untuk mempertahankan identitas dan eksistensi ini ada kaitannya dengan misalnya penelitian tentang komunitas masyarakat Guma yang dilakukan oleh Minaku Sakai gitu. Itu penelitiannya nggak main-main, 20 tahun. Jadi etnografi gitu ya. Iya, itu penelitian. Saya mengikuti pola yang dilakukan oleh Minaku Sakai bahwa memang setiap komunitas itu punya kemampuan untuk mempertahankan diri gitu, eksistensi, baik secara genealogis maupun tradisi. Nah, itu salah satu cara mempertahankan tradisi politik keagamaannya itu melalui mempopulerkan tradisi. Ya, yang ini teori yang akan kita angkat gitu. Harus diuji lagi dengan teori tersebut gitu. Ya, komunitas manapun yang memang merasa termarginalkan, dia bisa mempopulerkan tradisi yang mereka punya. Oke. Jadi Habib melihat bahwa ini adalah salah satu fenomena, satu cara mempertahankan identitas gitu ya. Dan itu terjadi secara bukan by design, tapi itu memang natural gitulah. Seseorang individu, komunitas itu mereka to survive eksistensinya itu harus ada salah satu ritual atau aktivitas yang untuk menjaga eksistensi itu gitu ya. Ada pengakuan dari betul. Dan hasilnya memang itu bukan sekedar pengakuan Gus, tapi ada ikatan kohesi sosial. Itu setelah diakui itu akan ikatan kohesi sosial yang berkesinambungan gitu. Ya, jadi dari ziarah kubro yang kalau ini nanti bisa dikoreksi lebih ya. Jadi kalau ziarah kubro yang awalnya adalah sebagai sarana untuk eksistensi sebuah komunitas, justru dalam perkembangan hari ini itu menjadi alat kohesi gitu ya. Kohesi sosial. Menjadi identitas kolektif kita bersama warga Muslim di Palembang dan Sumsel, anggaplah lebih begitu Beb. Jadi di agenda catatan ulama dunia juga gitu. Betul. Jadi biasanya kita setengah mati nemui ulama-ulama itu kan, ini mereka datang gitu. Ya, itu bukti bahwa ini sudah menjadi identitas kolektif gitu kan. Oke. Terima kasih Habib Sukri atas kerawuhannya, atas kedatangannya. Dokter panggil Habib. Berkenan hadir di podcast ini. Teman-teman semua podcast Fahum Mu'in Rafah, terima kasih atas perhatian. Terima kasih sudah menonton podcast ini hingga akhir. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.